Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memantau channel dari Kang Alman Mulyana, ini makin miris saja kaum muslimin ya. Semakin banyak jamaah haji ilegal yang ditangkap oleh polisi di Mekah, yang kemudian dibuang ke Jeddah kaum muslimin. Ya. Dan kemudian di Jeddah mereka terlunta-lunta. Ada yang tidur di taman, ada yang tidur di teras ruko, ada yang di emperan hotel dan sebagainya kaum muslimin. Kasihan mereka. Ya entah apa yang ada di pikiran mereka sebelum berangkat dari tempat tinggal mereka untuk melakukan ibadah haji. Padahal mereka tahu bahwasanya mereka ini mau melakukan ibadah haji tanpa syarat administrasi yang resmi. Lalu bagaimana mereka mau mengharap jadi haji yang mabrur kalau seperti itu kaum muslimin? Lah, sementara mereka ini ya sudah tahu, sebelum mereka berangkat ini mereka sudah tahu. Mereka ini bakal bohong, bakal kucing-kucingan, ya. Bakal menipu banyak orang. Ya, terlepas nanti ya sukses atau tidak sukses mereka menipu, ya itu belakangan, ya. Tapi tahu mereka ini bakal menipu. Lalu bagaimana mereka berharap mendapatkan gelar haji yang mabrur, sementara mereka tahu bakal menipu kaum muslimin ya. Berita terbaru dari Bang Alman Mulyana, ini ada 12 bus kaum muslimin. 12 bus jamaah haji ilegal ditangkap di Mekah yang kemudian dibuang ke Jeddah. 12 bus. Ya silakan hitung sajalah kaum muslimin. Ya, satu bus 50 orang. Ya silakan hitung saja ya. Coba kita lihat beritanya kaum muslimin. Kasihan mereka kaum muslimin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau share nih buat teman-teman semua, kenapa sebabnya hajian tahun 2025 ini dijaga super ketat ya. Jadi kota Mekah ini sekarang benar-benar dikepung polisi, benar-benar dijaga dari jemaah haji ilegal. Jadi rumah itu satu persatu digedor, bayang nggak ya? Jadi tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Hajian tahun 2024 kemarin, jemaah haji yang nekat masuk ke Mekah pakai visa non haji itu benar-benar sudah kelewatan, banyak banget ya. Nah, saya melihatnya kenapa sebabnya banyak orang Indonesia khususnya banyak yang nekat hajian pakai visa non haji. Kalau saya sih melihatnya ya, mungkin karena waktu tunggu untuk haji di Mekah itu terlalu lama, sampai puluhan tahun ya. Nah makanya banyak jemaah haji dari Indonesia yang nekat ke Mekah hajian pakai visa non haji. Nah, kaum muslimin, jadi penyebab kenapa Mekah sekarang ini begitu ketat kaum muslimin ya, sampai mukimin yang mereka ya bukan mau ibadah haji, ya mungkin mereka kerja dan sebagainya ya. Tapi mereka sekarang ini juga dikeluarkan dari Mekah. Itu kan jelas kata Bang Alman Mulyana tadi, itu akibat dari tahun 2024 kemarin ya. Jamaah haji Indonesia itu banyak sekali yang melaksanakan ibadah haji nekat datang untuk berhaji dengan visa non haji. Itu makanya sekarang lebih ketat daripada tahun kemarin. Mungkin tahun-tahun sebelumnya yang mukimin juga santai saja, nggak diusir, nggak dikeluarkan dari Mekah. Tapi karena banyaknya jamaah haji Indonesia yang datang ke Mekah pakai visa non haji, itulah yang akhirnya membuat pemerintah Arab Saudi, khususnya Tanah Haram ya, kemudian membuat kebijakan seperti sekarang ini. Setiap rumah ya digedor, ya disisir. Kalau ada orang yang tidak punya tasreh haji, ya maka diusir keluar dari Mekah. Dan ternyata ya, kenapa di tahun 2024 itu membeludak jamaah haji ilegal yang berasal dari Indonesia, yang mereka nekat datang untuk ibadah haji tapi pakai visa non haji. Itu karena katanya masa tunggunya yang lama di Indonesia ini. Ya kenapa mereka nggak sabar saja? Ya kalau mereka sudah daftar tinggal menunggu antrian, ya sudah sabar.
artinya belum diberikan kemampuan gitu loh. Jadi ya sabar, tunggu, ngantri. Ya, dan kalau sampai ya belum sempat melaksanakan ibadah haji, sudah mati, ya sudah, takdir qadarullah. Ya, insya Allah pahalanya sudah dicatat sama Allah. Ya kan gampang jadi orang Islam itu. Kenapa harus ya mencuri-curi, harus nipu-nipu dengan cara pakai visa non haji dan sebagainya? Ya Allah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Jadi itu mungkin ya permasalahannya. Mungkin nanti pemerintah bisa mengkaji ulang. Jadi hajian itu waktu tunggunya tidak terlalu lama, dan hikmah dari penjagaan ketat di Mekah ini ya, mungkin nanti kuota haji Indonesia ditambah karena Mekah ini benar-benar kosong. Saking ketatnya di Mekah itu sekarang, Jeddah ini penuh dengan jemaah haji ilegal yang digerebek di Mekah. Jadi tempat tunggunya itu tempat mereka kumpul, meeting pointnya para jemaah haji yang pakai visa non haji itu di sini memang ya, di Balad Qurnis. Sekarang waktu menunjukkan jam 10 ya. Jadi hari demi hari gerebekan. Jadi orang nyangkanya nih ya, di Mekah itu tanggal 10 udah beres dari tanggal 10 nih ya, udah beres dari gedoran dan mulai bebas. Dan ternyata gedoran ini konsisten sampai sekarang. Jadi per hari itu 10 bis, bahkan 20 bis ya. Nah, jadi di sini tempat kumpulnya para. Assalamualaikum. Panas di sana aja, di sebelah sana. Nah. Dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Gaza, kalau kita di Lombok. Ya Allah. Kapan digerebeknya? Coba duduk sini. Coba duduk sini. Kerja apa di Mekah? Saya kerja di Bin Laden. Saya kerja di Bin Laden, alamatnya Mekah. Iya, punya kan? Punya di rumah. Iya. Semua punya, tapi kebetulan saya punya istri sama anak. Saya duduk sama anak di Gaza, bukan di mes. Iya. Makanya, Tapi punya tasreh nggak? punya ini. Tapi kenapa antum ikut ke sini? Iya, dia bilang itu hari wali, dia bilang. Oh, ya Allah, ya. Kebanyakan dapat orang, dan kita sering ada. Iya. Nah, kira- jadi Jeddah ini sekarang penuh sama orang yang digerebek di Mekah. Assalamualaikum, Ibu. Ini umurnya berapa tahun? Enggak, anaknya. Anaknya 7 bulan. 7 bulan. Ini 7 bulan ya Allah, Bu. Saran dari saya jangan di sini karena sekarang lagi badai debu. Masuk ke sana. Ahlan, Ibu. Ibu dari mana? Ya Allah ya Karim. Dad, sehat. Ibu tinggalnya di mana di Jeddah? Di Mekah? Di Dahlatul Jin. Dahlatul Jin. Itu daerah paling dekat dengan haram ini. Iya. Jangan ya. Kenapa? Jangan kan dekat, jauh-jauh aja. Iya. Saya ini tinggal di Al-Aziziyah Junubiyah. Iya, Aziziyah Junubiyah. Tapi saya memilih datang ke Jeddah karena rumah itu tiap hari padahal udah didatangin polisi. Didatangin lagi, digedor lagi. Anak saya itu jadi kasihan. Iya, karena apa? Gedornya kalau pertama pelan, kok makin sini gedoran tuh makin kenceng. Wah, saya bilang udah, saya mau pindah. Kalau enggak. Kalau ibu sendiri waktu pertama digedor di Mekah, reaksinya gimana, Bu? Deg-degan kah? Takut ya? Takutnya dipulangkan ke Indonesia atau gimana? Takut dibawa ke Jeddah kayak gitu, telantar jadinya. Kasihan anaknya kan. Ya Allah, dari jam berapa, Bu? Dari maghrib, Pak. Dari maghrib di mana di Mekah? Ya, di sana di KM 10. Oh, dari kilometer 10. Lumayan sih jaraknya dari kilometer 10. Tapi mending, Bu, bisa kumpul di sini. Kalau menurut saya jangan kumpulnya di sini di dalam mall. Badai debu ini kasihan loh, Bu. Ya Allah. Tuh, guys, lihat. Ini anak umur 7 bulan, ya. Ah, Ibu tinggal di Mekah udah berapa lama? Baru kali ini melihat hajian ini super ketat sekarang ini ya? Iya.
Nah, kalau Ustadz, Tad, Assalamualaikum. Dari mana, Tad? Dari Lombok. Dari Lombok. Ya, tahu. Tahu ya? Tahu. Ustadz dari Lombok. Tinggal di mana, Tad? Bareng di Dahlan. Hah? Dahlatul Jin atau di mana? Saudara izin. Saya punya agama Makkah. Sama semuanya ini punya agama. Iya, tapi kan saya punya agama Makkah sama Tasrif Makkah. Tapi kok kenapa dibuang? Tahu kan kalau polisi kan ada istri setengah. Iya, iya. Oke, Tad. Kita Assalamualaikum. Ini nih, saya mau nanya. Fenomena sekarang ini hajian di Mekah yang super ketat. Kira-kira Ustadz melihatnya atau komentar Ustadz seperti apa? Karena apa Mekah ini dijaga ketat? Mungkin Sini dong, jangan menjauh terus. mungkin karena apa namanya? Haji Akbar mungkin. Haji Akbar. Iya. Haji Akbar kan bukan hanya sekarang, Tad. Waktu tahun Udah ada peraturan dari Kerajaan Saudi. Iya. Kalau Ustadz melihatnya gara-gara Haji Akbar, apakah mungkin karena banyaknya haji ilegal? Kalau yang datang bisa jadi ya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan hajian ini apa ya, lebih tertata gitu ya, lebih rapih lagi. Sekarang ada resmi dari kedutaan Saudi maupun dari kedutaan Indonesia. iya. Insya Allah akan tidak seperti ini lah. Iya, iya. Oke, sekarang kan digerebek di Mekah. Mau tinggal di mana di Jeddah? Enggak, sekarang saya mau balik lagi. Oh, karena punya igamah ya. Punya agama, punya tasrif. Balik lagi ya. Balik lagi. Kita punya agama. Iya, iya. Nah, ibu-ibu ini punya tasrih enggak? Oh, berarti ibu harus bertahan di sini. Ya kan, Bu, mungkin juga harus punya tasrih. Coba ini lihat. Ini berapa bulan ini? Yang tadi ya? Ya Allah, ini 7 bulan. Bu, mukanya merah, terus susu jangan terlalu lama di luar, takut basi karena panas. Iya. Namanya siapa? Fatin. Lihat, anak lahiran Mekah gini nih, tahan panas. Ini cewek cowok? Cewek ya? Cewek. Namanya? Fatin. Patin, ikan patin. Pantesan kuat ikan patin ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya dapat tempat tinggal di sini ya. Kalau misalkan mau stay di sini. Jadi ini semuanya gedoran semua ke sana. 66 orang tadi. Berarti berapa bis? 2 bis. Bukan 2 bis lagi, sampai 6-7 bis tadi berangkat. 12 bis. 12 bis. Nah, Apa kotanya udah di ini kan udah kota haji di apa diturunkan kan? iya. Nah, terus bayarnya juga diturunkan. Iya. Karena kenapa? Alasannya apa kira-kira? Alasannya karena itu ribetnya sekarang Sistem. peraturan, kan? Iya, peraturan. Iya. Tapi Bu, iya. Jadi hikmah, insya Allah di balik ketatnya peraturan haji ini, karena sekarang hajian benar-benar apa ya? Hajian tahun ini Mekah itu kosong, Bu. Yang biasanya orang mau tawaf. Apa bilangnya teman-teman itu bilangnya apa sih istilahnya itu? Apa kira-kira? Istilahnya teman-teman itu download part kedua. Iya. Oh, lockdown kedua. Iya. Lockdown tasreh. Iya, tapi Bu, haji tahun ini lebih ketat dari hajian waktu zaman corona kemarin. Lebih ketat. Ibu di Mekah baru udah berapa kali ya? Tahun lalu juga ketat. Iya. Tidak seketat ini. Oke. Tahun lalu. Nah, juga- Ibu sendiri sekarang di Jeddah ini mau tinggal di mana yang saya tanya? Nggak tahu ya? Ya, kita memang tiba sebenarnya. oke. Kasihan juga itu yang bawa anak. Kalau Ibu mending sendiri, itu yang bawa anak itu kasihan. Ada yang dari Aceh. Semalam diturunkan di Jeddah dari jam berapa, Bu? Tiba di Kilo 10 itu jam 3. Jam 3 sampai ke Balad ini jam? Terus kita langsung diusir kan? Iya. Cuman turun di mobil, kirain mau gak apa-apa istirahat di situ sampai pagi. Ternyata katanya kena garaman lagi katanya. Ya Allah. Jadi Ibu langsung Jadi bertolak ke langsung sini. Iya, Dari jam berapa di sini? enggak, kita di Bahar awal. Oh, di laut ini. Ya Allah, tapi iya. Ya mudah-mudahan Ibu secepatnya dapat tempat tinggal dan nanti itu yang punya anak Tapi aku kemungkinan mau balik. mau balik ya. Ya mudah-mudahan. Pemasukannya mau ada apa di
Iya, iya. Yang terpenting tuh punya tempat tinggal kan, Bu. Daripada sekarang ini mau badai debu ini. Kemarin panasnya luar biasa, Bu. Hampir 50 derajat. Itu ada yang... Kan ada trump sekarang. Iya, iya. Jadi Mekah itu sekarang benar-benar dikepung. Jemaah haji ilegal itu dibersihkan, Bu. Iya, tapi sayang jamaah dampaknya ke jamaah resmi juga reguler, banyak yang terlantar, banyak Karena nggak adanya mutawif ya. Iya, iya. Ya, sistem yang tidak apa ya. Dan itu cuma kan sering membantu semua. Iya, 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 iya. Mahasiswa pada balik semua. Mahasiswa juga harus punya tas. Betul. Iya, karena peraturan sekarang ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Tiba-tiba ketat, ya. Ibu juga mungkin nggak sesuai ekspektasi haji tahun ini ya. Iya. Iya, iya. Oke, Bu. Mudah-mudahan di balik semua ini ada hikmah ya, Bu ya. Oke. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh. Nah, kaum muslimin ya, jelas ya bahwa kebijakan pemerintah Arab Saudi khususnya di tanah haram kaum muslimin yang mereka mengeluarkan orang-orang yang selama ini memang sudah menjadi mukimin di sana. Ya, mereka kerja di sana ya, tapi mereka juga harus dikeluarkan dari Mekah karena memang selama ini banyak haji-haji ilegal. Sehingga untuk mengantisipasi ya banyaknya haji-haji ilegal, maka ya kondisi Mekah harus steril. Ya, selain orang-orang yang memang penduduk asli, selain orang-orang yang memang mau ibadah haji, ya, maka dikeluarkan dari Mekah kaum muslimin. Dan kemarin ada komentar kaum muslimin yang kami nggak sempat men-screenshot ya. Padahal di waktu-waktu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ya mukimin aman-aman saja mereka berada di Mekah. Nggak ada pengusiran seperti sekarang ini kaum muslimin, meskipun di musim haji. Ya, mereka aman. Tapi karena semakin banyaknya haji-haji ilegal, terkhusus yang datang dari Indonesia itu, yang kata Bang Alman Mulyana mereka nggak sabar nunggu antrian. Akhirnya yang mukimin, orang yang kerja di sana pun kena dampaknya. Yang tadinya mereka bisa tetap beraktivitas, tetap bisa bekerja, ya mereka diusir juga. Ya. Meskipun ada juga ya mukimin-mukimin yang mereka di sana merangkap jadi mutawif, yang itu ya ilegal juga. Jadi meskipun mukimin, meskipun haji yang datang dari luar negeri Mekah, ya namanya ilegal ya tetap saja ilegal. Meskipun mukimin kalau ilegal ya tetap ilegal, tetap dilarang. Karena nggak ada bedanya. Apakah haji ilegal itu dilakukan oleh mukimin yang ada di Mekah atau ya pendatang yang memang sengaja datang ke Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah haji tapi ilegal. Ya kan nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Intinya yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana ini semakin banyaknya haji-haji ilegal. Ya, dan terkhusus yang datang di Indonesia yang kata Bang Alman Mulyana tadi, mereka nggak sabar ngantri, bukan mukimin. Yang diceritakan oleh Bang Alman Mulyana bukan mukimin. Ya meskipun mukimin juga sebenarnya termasuk yang namanya ilegal ya tetap ilegal kaum muslimin ya. Tapi ya kasihan mukimin yang mereka di sana ya orangnya baik, jujur, yang mereka di sana sebenarnya untuk bekerja, bukan untuk menjadi mutawif, bukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, yang biasanya mereka aman-aman di sana tetap bisa beraktivitas seperti biasa, ya, bersama anak dan istri. Tahu-tahu di musim haji ini mereka harus diusir keluar. Itu kan dampak dari ya haji-haji yang nakal itu kaum muslimin. Dan kami yakin kenapa Bang Alman Mulyana ini tidak mengambil gambar jamaah-jamaah haji yang ilegal yang mereka diusir keluar dari Mekah ya, karena ya seperti yang disampaikan oleh Bang Alman Mulyana kemarin ya, takut nanti ya ini jadi aib ya, jadi aib bagi para pelakunya ya. Tapi sebenarnya ini menjadi pelajaran kaum muslimin ya. Kenapa harus nekat ibadah haji? Kalau memang belum waktunya ya sudah sabar. Ya, kalau punya uang lebih ya bisa pakai haji plus, pakai haji furoda ya, yang ya bisa lebih cepat berangkatnya. Kalau memang mampunya haji reguler harus ngantri 10 tahun, 20 tahun ya sudah ngantri. Ya, ngantri. Untuk apa nekat kemudian berbuat yang salah? Sementara ibadah haji itu adalah ya ibadah yang kita sudah capek badan, mengeluarkan biaya. Ya, kita berharap hajinya mabrur tapi dengan cara bohong, kan mustahil.
mustahil mendapatkan haji yang mabrur dengan cara yang menipu. Jangan cuma ngejar gelar haji saja, kemudian nekat. Yang nggak sabar nunggu harus puluhan tahun, akhirnya cari biro-biro yang nakal, yang nggak jelas, kemudian nekat berangkat haji meskipun tidak pakai visa haji. Ya. Akhirnya sampai Mekah, ya bukannya melaksanakan ibadah haji, malah dibuang, diusir dari Mekah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk semuanya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.